Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, jika pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam firman Tuhan untuk kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian agung dan mulialah Tuhan.
Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita pada pagi ini dengan kita bersama-sama mengatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Nats pemilih pagi ini terambil dari Yakobus 5 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika kita telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amin. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan doa ucapan syukur dan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, sungguh besar kasih setiamu bagi setiap kami ya Bapa. Sehingga pagi ini Engkau telah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu di jalan ini. Sungguh kami ucap syukur ya Tuhan atas setiap pertolongan dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami boleh menghadap Engkau dengan menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami datang dengan membawa hati kami, hidup kami yang berdosa di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau Allah yang akan mengampuni kami, sucikan kami ya kami boleh layak untuk datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ya Tuhan jam ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti dalam tangan pengasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Mari kita sambut berita anugerah pengampunan ini dengan menaikkan pujian, doa mengubah segala sesuatu.
Mazmur 40 ayat 1 sampai 11. Syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjawab kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, Dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Yang tidak berpaling kepada orang Yang tidak berpaling kepada orang yang angkuh. atau orang-orang yang menaruh kepada Tuhan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dirimu. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban amal dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam hubungan kita ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan, Dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaah yang besar. Amin. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Mari kita puji. Mari kita puji Tuhan dengan pujian Bapa sentuh hati kami. Segala yang telah terjadi
dikasih oleh Tuhan. Pagi ini keluarga Bumi akan menjalankan kesaksian dengan pujian monggo-monggo sami Puji nama Tuhan, kesaksian dari keluarga Pak Kris yang pujian ini mengatakan ucapan syukur karena sejak mengenal Tuhan, damai sejahtera diberikan Tuhan. Amin. Kiranya pujian ini juga memberkati kita semua. Amin. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Silakan Pak Marcel dan Ibu. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyaksikan satu kejadian yang ini saya butuh waktu untuk mengumpulkan kekuatan untuk saya bisa berjalan ke depan. Minggu lalu ketika mau pelayanan, waktu itu kan saya bilang ke ibunya bahwa ibunya saya pusing. Saya bersandar, lalu kemudian
biasanya di tempat saya pelayanan dulu biasanya ada penanggung jawabnya dalam pelayanan, biasanya itu majelis. Tapi di sini karena saya diterima kayaknya belum ada, sehingga saya berpikir kepada siapa saya harus bicarakan ini. Saya tahu Bu Mina yang WL, maka saya bicara ke Bu Mina. Kemudian saya tahu Bu Anis adalah sekretaris dari saya, maka saya juga bicara ke Bu Anis. Dan pada waktu kita bersama-sama berdoa, saya sampaikan itu secara umum kepada seluruh tim pelayan dan pengurus, artinya supaya semua tahu bahwa kondisi saya minggu lalu itu tidak baik. Dan saya minta hubungan doa, puji Tuhan, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya bagaimana saya bisa berkhotbah dengan sama sekali tidak ada yang saya rasakan, tidak ada hambatan. Bahkan saya ingin mau berbicara terus, kalau saya tidak ingat waktu mungkin saya akan berbicara terus. Dan juga saya tahu bahwa kuasa Tuhan itu benar-benar nyata. Nah Bapak Ibu, kenapa saya harus berbicara kepada semua tentang hal ini? Karena ada sebuah peristiwa yang dimana kalau mau dikatakan saya sudah mati. Bapak Ibu tidak tahu, bahkan suami saya sendiri tidak tahu. Karena saya ini waktu itu saya masuk kamar mandi. Pada waktu saya masuk kamar mandi, tiba-tiba saya pusing. Dan pusing itu saya rasakan seperti yang minggu lalu. Makanya di pikiran saya, kalau saya terjadi seperti kemarin, bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Makanya saya harus sampaikan kepada semua. Siapa tahu terjadi apa-apa di depan. Nah, waktu saya masuk kamar mandi, pertama saya sudah merasa pusing, tapi saya masih berdoa, Tuhan tolong. Terus saya masih dalam hati ini, hari ini ayo, kamu kuat, kamu bisa. Saya nggak berani panggil Pak juga, karena satu hal saya takut Pak orangnya panikan. Yang kedua, Pak Ani sudah sering bilang minum obat apa darahnya, jangan nggak minum. Tapi kadang-kadang saya itu kayak apa ya, saya anggap itu biasa-biasa. Jadi saya nggak ambil. Nah pada waktu saya masuk kamar mandi, saya sudah rasa pusing, saya pegang di pintu. Tiba-tiba bapak saya berusaha untuk bisa keluar, saya permisi, saya buka baju. Terus kemudian saya masih rasa pusing, saya udah pakai handuk, ini mau keluar gitu kan. Tapi akhirnya tiba-tiba saya jatuh, lutut saya yang kopang di lantai gitu. Terus kemudian saya jatuh itu, saya masih menyandar di tembok, saya nggak boleh panggil, saya nggak boleh teriak nanti Pak panik. Dan saya masih dalam ayo kamu bisa, saya bangun, saya buka permisi, saya mau sekedar yang penting siram badan, dan saya permisi, saya buka handuk, saya taruh lagi. Begitu saya selesai, Bapak Ibu, saya nggak tahu itu apa yang terjadi. Tiba-tiba saya sudah rebah. Itu rebah lurus sekitar 5 menit, saya tidak tahu. Tiba-tiba saya bangun, saya sudah permisi, saya sudah dengan tanpa busana semua, tapi saya dalam kondisi lurus panjang kayak ini. Karena di badan saya dingin, lantas tiba-tiba saya buka mata pelan. Saya nangis gitu. Saya bilang, Tuhan kenapa saya nggak mati? Tuhan kenapa kepala saya kalau saya nggak rasa sakit? Saya lalu mandi, berusaha langsung saya keluar, tapi anak saya keluar terus. Saya bilang ke Pak, saya barusan jatuh di kamar mandi. Terus Pak bilang, kenapa lu sudah nggak usah panik Pak, saya mau minta makan aja. Saya makan terus, tapi saya ada makan keluar terus. Saya bilang, Tuhan kenapa saya harus bertanya, Tuhan kenapa saya nggak mati? Kalaupun saya darah rendah, kalau misalnya jatuh panjang kayak gitu kan setidaknya pembuluh darah pecah, ada sesuatu yang terjadi. Tapi saya bayangkan tangan Tuhan, kemungkinan menurut saya tangan Tuhan yang menopang sehingga saya jatuh itu sampai saya nggak rasa sakit. Tapi yang saya sakit, yang jatuh pertama itu sakit sekali di sini, di mulut saya. Jadi saya sudah pikiran, saya sudah kemana-mana. Kalau saya terjadi apa-apa pada saya, jemaat nggak tahu, suami saya juga yang salah sama saya masih nggak tahu. Tapi pertanyaan saya terus kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat, Tuhan kenapa saya nggak mati? Tuhan kenapa saya nggak mati? Lantas saya datang ke gereja dan saya berlutut di sini dan saya berdoa. Saya bilang, kenapa saya nggak mati? Lalu saya baca firman Tuhan, saya buka Alkitab dan saya dapat jawabannya, yaitu terdapat di dalam kitab Keluaran Bapak Ibu, Keluaran
pasal 9 ayat yang ke-16, misalkan dalam masa situasi seperti itu, tiba-tiba membaca firman Tuhan ini, saya merasa seperti mendapatkan kekuatan dan sekaligus rasa sayang, rasa cinta kepada Tuhan semakin baik. Dikatakan Keluaran 9 ayat 16, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namamu dimasyhurkan di seluruh bumi. Bapak Ibu membaca ini, saya merasa bahwa saya merasa mendapatkan kekuatan, sekaligus jiwa saya ingin berteriak, Tuhan Engkau luar biasa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sehingga Bapak Ibu, hari Minggu yang lalu itu saya membayangkan kondisi saya seperti itu lagi. Dan suami saya tidak ada di rumah, makanya saya berdoa, saya minta tolong untuk pada waktu Pak Jadian berdoa dan doa itu. Pak Kris, terima kasih semua Bapak Ibu untuk dukungannya sehingga saya tidak bisa menyelesaikan pelayanan minggu lalu dengan baik. Dan di akhir dari kesaksian ini saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang berkata Bapak Surgawi.
Yesus memberkati kita semua. Kiranya kesaksian Ibu Pendeta hari ini memberikan kekuatan bagi kita semua untuk senantiasa mengikut Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu Jemaat yang lain. Jika belum ada, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya dengan pujian bagaikan bejana siap dibunuh.
Terima kasih Bapa di surga, pagi ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Mari memberkati dan mengurapi kami. Dan kami akan mengawali bulan proklamasi kebangsaan Indonesia ini. Kami akan mengawali dan mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara yang ada di dusun gunung desa Boro, kami boleh benar-benar menghayati setiap perjuangan daripada pejuang-pejuang bangsa ini Tuhan. Dan oleh anugerah Tuhan, bangsa ini telah merdeka sebanyak 77 tahun. Kiranya Tuhan terus memberkati dan berproses di dalam bangsa ini Tuhan. Mari Bapa di surga, pagi ini Tuhan menyentuh hati kami sehingga firman boleh mendapatkan tempat yang layak dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Ya puji Tuhan, kita boleh memasuki bulan Agustus ya. Yang itu artinya kurang lebih 4 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Tetapi kita mau melihat dan merespon bagaimana di bulan Agustus ini ada peristiwa besar yang terjadi di bangsa ini, yaitu bangsa ini memproklamirkan atau memproklamasikan kemerdekaannya, dan ini sudah 77 tahun. Dan saya percaya bahwa kita juga sering dan terus berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi keadaan bangsa ini, berdoa bagi ekonomi bangsa ini, berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, berdoa bagi generasi-generasi yang akan melanjutkan perjuangan di dalam bangsa Indonesia ini. Apalagi kalau ada peristiwa-peristiwa seperti COVID-19 yang kemarin terjadi kurang lebih 2 tahun, kita terus berdoa, apakah ini salah dan dosaku ya Tuhan? Apakah salah dan dosa bangsa sehingga kami boleh menerima wabah virus yang merajalela, bahkan ribuan jiwa meninggal oleh karena wabah tersebut. Tetapi sebenarnya yang paling mengerikan sebenarnya bukan mati secara jasmani, tetapi mati secara kekal. Nah, itu yang harusnya menjadi ketakutan yang harus dialami oleh setiap umat manusia. Karena kalau tidak, maka penghukuman yang kekal yang akan diterimanya. Nah, oleh karena itu tema pada bulan ini adalah bangsa yang dimerdekakan, yang diambil dari Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jangan sampai kita berdoa, Tuhan bebaskan bangsa ini dari dosa, bebaskan bangsa ini dari belenggu dosa. Kita sendiri masih terikat atau terbelenggu dengan dosa. Jadi bebaskan dirimu terlebih dahulu, baru kemudian doakan orang lain ataupun bangsa Indonesia ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 20. Judul khotbah pengampunan dan kesembuhan. Ya, kalau sudah saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Orang lumpuh disembuhkan. Lukas 5 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Saya akan membaca sampai ayat 20 saja. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat
duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pengampunan dan kesembuhan. Di dalam nats pembimbing dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkembangnya suatu bangsa tentu tidak lepas dari adanya setiap pembelajaran yang diberikan di setiap agama yang dianut. Ya, pasti agama-agama itu mengajarkan hal yang baik, benar, bahkan agama-agama juga mengajarkan mencintai NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kalau kita mau melihat dan jujur kita berkata bahwa terjadinya kemajuan di bangsa ini pasti tidak lepas dari pengajaran-pengajaran yang baik dan benar tersebut. Sehingga muncullah atau timbullah generasi-generasi yang hidupnya takut akan Tuhan. Ya walaupun tak bisa dipungkiri saat inilah begitu banyak terjadinya kekerasan, kejahatan yang justru itu dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan atau orang-orang yang ada pada posisi yang baik dan benar. Kita bisa mendengar kasus yang kemarin ya, terjadinya pembunuhan antara polisi dan dibunuhnya di rumah jenderal dan sebagainya. Kasusnya panjang, masih berbelit-belit, walaupun perintah presiden harus segera diselesaikan. Dan begitu banyak kasus-kasus yang terjadi di atas sana ya berbelit-belit, dan itu juga dilakukan oleh orang-orang yang ada pada posisi-posisi yang besar. Nah, ini jelas ini tidak menjadi keinginan rakyat, keinginan bangsa ini, tapi bangsa ini membutuhkan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang pastinya akan bekerja dan melayani demi kesejahteraan dan kemajuan bangsa tercinta Indonesia. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini yang tadi saya katakan bahwa pengampunan dan kesembuhan. Tentu kita berbicara secara khusus bagi kehidupan kita sebagai manusia. Kita tidak bisa bicara luas sampai kepada bangsa sebelum kita melihat bagaimana konteks yang terjadi di dalam Alkitab dan juga konteks yang terjadi di dalam kekristenan saat ini. Di dalam Yakobus ini yang tadi saya katakan, Yakobus yang dibacakan tadi sebagai nats pembimbing. Nah, kita melihat bagaimana apa yang disampaikan Yakobus itu merujuk bahwa secara implisit adanya pengakuan dosa. Coba kita baca sekali lagi bersama-sama ya, di ayatnya yang ke-15 ini. 1, 2, 3. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ya, amin. Terima kasih. Jadi kita bisa melihat ya, ini walaupun tidak ada
ada di situ perkataan dia mengaku dosanya, tapi dikatakan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Tidak ada sebut pengakuan dosa. Nah, tetapi dalam secara implisit tak terlihat itu pasti ada pengakuan dosa. Karena tanpa adanya pengakuan dosa, tidak mungkin ada pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dia katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi harus ada pengakuan. Tuhan, ampunilah dosa A, dosa B, dosa C yang telah aku lakukan. Memang Tuhan Maha tahu, tapi Dia ingin kita berbicara, mengakui. Ya, berapa banyak dari orang-orang percaya atau kita menjumpai orang yang enggan mengakui apa yang dia sudah perbuat itu salah, dia enggan mengakui. Padahal ketika kita mengakui, justru kita sedang menyelamatkan diri kita, bahkan kita juga sedang mengakui apa yang kita perbuat itu dan memohon Tuhan mengampuni. Tetapi banyak sekali yang tidak mau mengakui, malu. Jadi bisa banyak pertimbangan, yang malu, takut dijauhi, takut dibenci. Ya, kalau dia tahu aku yang ngambil punyanya dia, pasti dia benci saya. Kalau dia tahu aku yang ngambil punyanya dia, pasti kita nggak teman lagi. Padahal justru ketika mengakui, justru itu hal yang paling baik yang seharusnya dilakukan, dan justru mempererat, semakin mempererat. Aku tahu setiap kelemahan yang diperbuat oleh saudaraku sendiri. Kemudian bagian ini juga di dalam Yakobus 5 ayat 15 ini, bagian ini ditambahkan karena ada penyakit yang disebabkan oleh dosa. Jadi kalau ada penyakit yang disebabkan oleh dosa, ya jelas juga kita harus tahu bahwa tidak semua penyakit itu karena dosa. Nah, Mazmur 107 ayat 17 mengatakan ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Sebab oleh kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian kita juga bisa melihat mungkin timernya lebih hidup, jadi sering begitu. Nanti itu lagi. Kemudian di dalam 1 Korintus 11 ayat 29 sampai 30. Coba Mbak Heti membacanya. 1 Korintus 11 ayat 29 sampai 30. Ya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, ini berbicara tentang perjanjian kudus ya, ketika kita tidak mengakui tubuh Kristus dan darah Kristus itu sebagai roti dan anggur itu sebagai tubuh dan darah Kristus, maka kita sedang melakukan dosa. Jadi itu masuk kategori dosa yang penyakit yang dosa yang mengakibatkan penyakit. Kemudian tidak semua penyakit yang disebabkan karena dosa. Ya, contohnya di Ayub ya, Ayub mengalami sakit. Ayub mengalami sakit tapi bukan karena dosa. Atau dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3 dikatakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga
di dalam Dia. Jadi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang tersebut. Jadi bukan karena dosa ya, bukan karena dosanya ataupun bukan karena dosa orang tuanya, tapi memang itu diizinkan oleh Tuhan terjadi. Nah, lalu bagaimana dengan apa yang kita baca pada pagi ini? Saya sengaja mengambil Injil Lukas karena Lukas itu seorang tabib, dokter. Jadi ketika dia melihat bahwa ada orang yang diusung, saya percaya bahwa analisanya tidak keliru, bahwa benar-benar orang yang diusung itu lumpuh. Ada juga paralelnya di Matius 9 dan Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Saya mengambilnya di dalam Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kalau kita membaca tadi anakku di ayat 20, ketika Yesus melihat dia kata, hai saudaraku, dosamu sudah diampuni. Ini aja kita bisa simpulkan bahwa dia lumpuh karena dia berbuat dosa. Dia lumpuh oleh karena perbuatan dosa. Kesimpulannya seperti itu ya. Tapi mari kita lihat satu-satu dulu supaya kita bisa mengerti konteks daripada Lukas tersebut. Nah, di Lukas tidak menyebutkan kota, tapi di Matius menyebutkan kota. Coba baca Matius 9 ayat 1, Mbak Catherine. Berdiri. Matius 9 ayat 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Ke kotanya sendiri katanya Injil Matius. Nah, kotanya sendiri kota apakah itu sudah saya tulis, tapi kita bisa baca juga di Markus pasal 2 ayat 1. Markus pasal 2 ayat 1. Mas Soni berdiri dan baca dengan mantap Mas Soni. Markus pasal 2 ayat 1. Markus pasal 2 ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, bersiarlah kabar bahwa dia ada di sini. Ya, terima kasih. Jadi kotanya sendiri adalah Kapernaum, itu namanya Kapernaum. Nah, mengapa? Ya, walaupun Yesus lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret, makanya dia tidak dihargai karena Nazaret itu mana ada nabi yang muncul dari Nazaret ya. Nazaret orang-orang yang menengah ke bawah, kemudian banyak orang-orang yang melakukan kejahatan di sana, sehingga dianggap remeh ketika Yesus datang dan mulai melayani. Tapi di sini juga disebut kotanya sendiri adalah Kapernaum, bagaimana ia juga sering ke sana, sehingga itu sudah menjadi kota tempat dia hadir atau dia datang karena sering bermain, sering pergi ke sana ya. Jadi kotanya sendiri. Yesus mengajar di sebuah rumah. Di dalam ayatnya yang ke-17, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarnya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi bukan di sinagog, tetapi ada di rumah. Jadi seperti yang dibacakan di Markus maupun di Injil Matius. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, menariknya ketika dia mengajar, ada ahli Taurat dan juga orang Farisi. Di situ dikatakan duduk mendengar ayat 12. Ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkan dia. Di dalam terjemahan Matthew Henry ya, tafsiran Matthew Henry dikatakan mereka mau supaya kita berkhotbah di depan mereka, bukan supaya kita berkhotbah kepada mereka. Apa maksudnya? Apa bedanya? Mereka mau supaya kita berkhotbah di depan mereka, bukan supaya kita berkhotbah kepada mereka. Pernah saya singgungnya pada beberapa waktu yang lalu bagaimana mendengar dengan seksama dan mendengar sepintas lalu. Atau ada juga yang mendengar dengan maksud ingin mengkritik, dengan maksud ingin mencari kesalahan. Jadi apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi bisa dapat
berkhotbah ya, supaya kita berkhotbah di depan mereka sendiri. Jadi Yesus sendiri ketika menyampaikan khotbahnya di sinagoga diberikan surat yang dia menyampaikan. Tapi bukan supaya Yesus berkhotbah kepada mereka. Mereka tidak mau, karena apa? Mereka sudah dengar, mereka sudah tahu, mereka sudah paham. Karena namanya ahli Taurat. Tapi yang mereka mau cari adalah mereka mau mencari kesalahan Yesus dalam menyampaikan firman. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika kita mendengarkan firman saat ini, kita mendengarkan sepintas lalu atau menyimpannya di dalam hati kita, mendengarkan dengan seksama, atau mendengarkan dengan mencari itu pemasel atau pengkhotbah menyampaikan hal yang keliru lalu dikritik, disampaikan kesalahan. Tapi kalau evaluasi malah bagus ya. Tapi kalau mencari mendengar dengan maksud untuk menjatuhkan, maka itu tidak boleh. Maka itu tidak baik. Karena firman yang kita dengar benar-benar firman yang mampu mengajar, mendidik, menuntun kita pada jalan-jalan kebenaran. Jadi sikap mendengarkan kita seperti ahli Taurat orang Farisi, atau kita mendengarkan dengan seksama supaya kita mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kemudian mari kita melihat ada dua hal di sini ya. Kita bisa melihat dari sisinya orang lumpuh, dan kita bisa melihat bagaimana rekan-rekannya membawa dia. Itu kurang lebih dikatakan ada 4 orang yang membawa dia. Tapi pertama, mari kita lihat dari si lumpuh. Ditinjau dari sudut pandang si lumpuh. Penderitaannya membawa dia kepada Kristus. Sakit lumpuh yang dialami membawa dia datang kepada Kristus. Dan memang sering sekali penderitaan membawa kita menghampiri Allah. Atau mungkin ada lagi yang membalikkan, pada saat menderita datang kepada Allah, tetapi pada saat senang dan bersuka cita meninggalkan Allah. Nah, kita ada di bagian yang mana? Ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan dan penderitaan itu, entah itu sakit penyakit atau apapun yang kita alami, maka seharusnya lah yang utama dan yang pertama itu adalah kita datang kepada Yesus. Ya, datang kepada Yesus. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan bahwa ada yang menderita, tapi justru dia lari dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak percaya Tuhan, menjauhi dari Tuhan. Jadi seperti yang dilakukan si lumpuh ketika mengalami sakit, penyakit, kesulitan, penderitaan atau apapun, maka hanya satu tempat di mana kita bisa hadir dan datang, yaitu kepada Tuhan Yesus, karena Dialah jawaban dari setiap persoalan yang kita alami. Ya Bapak Ibu yang ini, jangan mencari pertolongan lain, atau jangan justru jauh dari Tuhan. Nah, saya selalu ingatkan kalau sudah sakit, menderita, mengalami kesulitan, justru jangan jauh dari Tuhan, jangan lari dari persekutuan, dekatlah kepada Tuhan, mendekatlah, teruslah datang kepada Tuhan. Jangan justru kita lari dari Tuhan. Kemudian si lumpuh mau dilayani atau mau dibawa, dan tentu tidak bisa jalan sendirinya. Atau ada yang sakit kakinya itu, jangan aku biar aku jalan sendiri, kan tidak bisa, harus ada yang membantu. Ini lumpuh loh, bukan kakinya lagi sakit atau lagi keseleo, bukan, tapi lagi lumpuh. Tetapi berbanding terbalik kan, ada banyak orang Kristen butuh pelayanan tetapi tidak mau dilayani. Orang lumpuh ini menunjukkan bahwa benar, saya tidak bisa sendiri, saya butuh orang lain untuk membawa saya datang kepada Kristus.
Kalau kita seorang diri Bapak Ibu akan sulit. Karena kita tidak tahu yang kita buat ini benar atau salah. Dalam posisi kita sendiri kita bilang itu benar, tapi orang lain yang melihat itu salah. Terkadang sudut pandang kita justru lebih cenderung untuk membela diri kita sendiri. Tidak ada orang kita menyalahkan diri kita sendiri kan? Tapi orang lain bisa melihat segala kekurangan, kelemahan, dan kesalahan. Tapi jika ada orang di samping kita dan mengingatkan dan menegur bahkan melayani kita, maka bersukacita. Tetapi banyak orang Kristen yang butuh pelayanan tapi tidak mau dilayani. Pertama bisa sombong karena merasa dia benar, mampu, dan yang kedua bisa jadi karena dia sungkan atau takut merepotkan. Sungkan. Padahal kita sangat membutuhkan satu dengan yang lain. Jelas itu bukan sikap yang benar, bukan sikapnya orang Kristen. Kita harus mau dilayani, apalagi kalau kita terikat dengan belenggu dosa, terikat dengan kuasa jahat, maka kita harus mau dilayani secara pribadi. Atau kita mungkin mengalami keadaan-keadaan yang membuat kita tidak konsentrasi, kita tidak berfokus pada kehidupan yang sedang kita jalankan. Maka kita butuh pengobatan secara rohani tentunya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, si lumpuh mau ditolong, mau dilayani, dan si lumpuh juga tahu bahwa ketika dia mengalami hal ini, dia harus datang kepada Yesus. Kemudian pada waktu ia mau datang kepada Yesus, selalu ada halangan. Selalu. Kalau Bapak Ibu dalam bersaksi, wah begitu banyak Pak mau datang gereja, ini hujan Pak. Jadi akhirnya dulu hujannya berhenti. Itu hujannya berhenti udah jam 8 Pak. Jadi nggak bisa datang lagi. Atau itu hujannya berhenti ketiduran Pak. Contoh yang real yang baru saja terjadi ya. Coba kita ada di bagian yang mana? Malas gereja di hujan. Minggu lalu ada, minggu depan masih ada hari Minggu. Selalu ada halangan ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ketika kita mau melakukan hal-hal yang benar, selalu dihalangi oleh waktu, setan, dan mungkin kondisi-kondisi keadaan pekerjaan dan lain sebagainya. Ada beberapa contoh ya, ada Sakeus ketika dia mau datang kepada Yesus, banyak orang menghalanginya. Dia harus bersusah payah, nggak bisa, akhirnya dia nggak kehabisan akal, nggak kehabisan ide, selalu kreatif, susah nggak bisa tembus, aku pendek orangnya, aku naik ke pohon lah. Lalu jumpa Yesus, lihat Yesus dari jauh aja. Tapi Yesus justru merespon ketika Sakeus mencari dia kan, Sakeus turun, aku mau ke rumahmu. Jadi dia dapat double kan, pengen berjumpa dihalangi, tapi justru Kristus datang ke rumahnya. Atau orang buta dalam Matius 20 ayat 30 sampai 31. Ketika dia Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, jangan ribut, nganggu guru kamu itu. Tapi dia terus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang kau inginkan aku perbuat, Rabuni biar aku bisa melihat. Tapi penghalangnya tidak kecil. Begitu banyak bahkan orang suruh dia diam ya. Jangan kamu ribut panggil nama Yesus. Nah banyak penghalang ya. Jadi orang lumpuh pun juga ada halangan, begitu banyaknya orang. Tapi teman-teman yang membawa dia tidak kehilangan ide dan kreativitas, tidak kehilangan cara untuk membawa dia sampai kepada Tuhan. Nah mari kita lihat dari sudut pandang 4 orang ini lagi. Mereka mau melayani dia, yang pertama mau melayani dia dan membawanya kepada Yesus. Peristiwa di mana 4 orang membawa orang lumpuh kepada Yesus ini bisa memberi kita beberapa pelajaran tentang pelayanan. Ada kesatuan
supaya kita bersatu hati mewujudkan visi dan misi Tuhan, yaitu memberitakan kerajaan Allah, memuridkan semua bangsa menjadi muridnya Kristus. Satu tujuan membawa si miskin, si lumpuh, artinya mereka bekerja sama menggotongnya, tidak bisa sendiri-sendiri. Demikian kalau kita melakukan pekerjaan lain nggak bisa sendiri-sendiri, akan sulit, akan begitu banyak hal yang terbengkalai. Butuh setiap anggota tubuh Kristus yang terpanggil untuk melaksanakan pelayanan yang ada. Bahkan ada ketekunan, ya walaupun ada mula-mula ada halangan, tetapi tidak menggagalkan atau tidak menghilangkan atau memudarkan semangat dan ketekunan yang ada. Karena begitu banyak orang yang menghalangnya. Ya, perlu diketahui bahwa kalau kita mau membawa orang kepada Yesus, setan itu selalu tidak senang, tidak tinggal diam. Dia akan memberikan perlawanan dan melalui begitu banyak halangan-halangan yang dialami. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka terus bertekun menembus halangan yang ada, yang 4 orang tersebut ya. Mereka membawa si lumpuh ke atap, membuka atapnya dan menurunkan si lumpuh tepat di depan Yesus. Ya, kita jangan berpikir itu atapnya dari plafon yang dicor ya. Orang dulu atapnya tidak begitu, memang datar, seperti kalau kita buat rumah 2 lantai. Dan biasanya mempunyai tangga dari luar, jadi mereka naik dari tangga dari luar dan sampai ke atas, lalu membongkar. Rumah orang dulu tidak seperti sekarang ya, mereka dapat membongkar atap tersebut. Nah, di Tindeli komentari dikatakan rumah biasanya mempunyai atap datar, sering dengan tangga di luar untuk naik ke atap. Jadi ada tangga di luar untuk naik ke atap. Tetapi mereka tidak putus asa, tidak kehilangan ide. Woi, penuh di depan pintu, kita dari tangga, kita dari atap saja, bongkar aja atap. Kita harus bawa si lumpuh ini. Si lumpuh ini harus berjumpa Yesus, karena ketika berjumpa Yesus, Yesus pasti menyembuhkan dia. Lalu mereka naik sampai ke atap rumah tersebut. Kemudian selanjutnya ada kasih kepada orang yang dilayani. Berempat ini sangat mengasihi si lumpuh, sehingga mereka dengan penuh kasih rela mengorbankan tenaga, rela mengorbankan waktu, rela mengorbankan perasaan dan lain-lainnya. Untuk apa? Supaya mereka dapat membawa si lumpuh ini sampai kepada Yesus. Jadi kalau Bapak, Ibu dan saya diberi kesempatan untuk membawa orang lain kepada Tuhan, halangan pasti ada. Tapi jangan sampai juga kita kemudian merasa sungkan sendiri, sungkan atau padahal orang sudah mau dilayani, justru kita sendiri yang menolak. Atau justru kita sibuk, waduh gak punya waktu aku ngajak kamu ke gereja nih. Atau kita tidak memberikan bantuan berupa tenaga, pikiran, atau perasaan kita. Karena banyak orang sedang waktu aja yuk, lalu nanti tak ajar. Atau lain waktu aja kamu dan saya bercerita-cerita tentang Injil. Padahal kita punya waktu untuk menyampaikan. Nah, bagaimana dengan kehidupan pelayanan yang kita lakukannya? Adakah hal-hal yang tadi disebutkan, mulai dari adanya kesatuan, adanya kerjasama, adanya ketekunan. Nah, jika itu belum ada di dalam pelayanan yang kita sedang bangun di gereja ini, maka kita harus terus menyadari bahwa kita harus bersama-sama melaksanakan tugas dari pelayanan. Ini bukan tugasnya Pak Marcel saja, ini bukan tugasnya pengurus saja, ini bukan tugasnya aktivis saja, tetapi tugas semua jemaat yang percaya kepada Kristus. Dan yang terakhir, Yesus mengampuni dan menyembuhkan.
Yesus melihat iman mereka di ayat 20 merupakan bukti keilahian. Karena hanya Yesus bisa melihat iman. Saya tidak bisa melihat iman Bapak Ibu. Seberapa besar iman Bapak Ibu, saya tak bisa melihat. Tetapi Yesus bisa melihat, dan ini membuktikan bahwa Dia benar-benar adalah Allah. Nah, John Calvin bilang, Yesus melihat iman mereka dari usaha mereka. Bukan karena Yesus mau tahu. Ya, kenapa Yesus melihat usaha keempat orang itu? Usaha si lumpuh itu. Tetapi secara pribadi saya pun berpendapat bahwa Yesus melihat iman mereka karena Ia Maha tahu. Benar, Yesus melihat iman. Calvin pun juga tidak salah berkata bahwa Yesus juga melihat usaha mereka. Jadi ada iman dan juga ada usaha. Yesus melihat iman karena Dia Allah yang Maha tahu, membuktikan bahwa Dia adalah hal itu sendiri. Kemudian kita juga melihat apakah seorang beriman atau tidak bisa dilihat dari bagaimana dia mengerti tentang dasar-dasar kekristenan. Jadi dia bagus tentang pemahaman tentang Kristus. Berarti kita bisa melihatnya itu secara kasat mata ya. Kemudian keyakinan tentang keselamatannya. Saya yakin dan percaya bahwa saya masuk surga karena Yesus juru selamat. Kita bisa melihat bahwa orang itu beriman. Saya kalau dia ragu-ragu, dia bilang, kamu belum sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Kerinduannya akan firman Tuhan. Aku harus segera beribadah. Aku rindu sekali dengan firman Tuhan. Oh, imannya luar biasa. Tapi kalau ogah-ogahan, malas-malasan, kita bisa melihat seperti apa imannya. Pengudusan dalam hidupnya dan sikapnya terhadap dosa. Tahu dosa dia terus lakukan. Tahu salah tapi nyaman-nyaman saja. Kita bisa tahu seperti apa imannya. Padahal dikatakan bahwa Lanun dan Lalang memang mirip. Nah, itulah yang membuat kita sering tidak bisa mengetahui. Padahal seharusnya kita tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang jahat. Apalagi kita baca hikmat sekarang ya, hikmat Salomo itu memberikan kita pengertian tentang benar dan tidak benar, memberikan pengertian kita yang baik dan mana yang paling baik, yang terbaik, yang baik dan yang terbaik. Kita harus dapat membedakan hal tersebut. Kemudian ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang dimaksud dengan mereka dalam ayat 20a? Nah, ada yang bilang bahwa mereka itu cuma 4 orang saja yang mengusung si lumpuh. Tetapi William Berkeley juga berkata bahwa hal yang indah ialah bahwa di sini ada orang yang diselamatkan oleh iman teman-temannya. Tetapi jelas juga bahwa pandangannya Berkeley juga tidak tepat. Mengapa? Karena kalau si lumpuh itu sendiri tidak beriman, ia tidak mungkin mendapat pengampunan. Si lumpuh harus beriman. Keempat orang yang membawa dia juga orang beriman. Coba kita baca di Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Minta tolong untuk Ari membacakannya. Ibrani 11 ayat 6. Ya, tidak mungkin ya orang itu berkenan jikalau dia tidak beriman kepada Kristus. Si lumpuh beriman, keempat orang juga itu beriman. Kitab suci tidak pernah mengajar bahwa kita bisa nurut pada iman orang lain, nurut pada iman istri atau keluarga, tidak. Pengakuan iman Rasul itu setiap hari kita sampaikan, kan? Aku percaya. Tidak ada yang pakai kami percaya tidak. Dan aku percaya. Artinya jelas bahwa iman harus masing-masing. Saya nggak bisa menurut imannya ibu hari ini, imannya pengurus yang lain, atau demikian sebaliknya Bapak Ibu tidak bisa menurut di imannya orang lain, tapi harus sendiri-sendiri.
Jadi maksud mereka adalah 4 orang plus dengan iman si lumpuh tersebut yang berkenan kepada Allah dan mengalami pengampunan. Yesus mengampuni dosa si lumpuh, ayat 20. Ini menunjukkan bahwa mungkin sekali orang itu lumpuh karena dosa. Saya sudah sampaikan di awal, pasti dia lumpuh karena Yesus mengampuni dosanya. Orang itu pasti menginginkan kesembuhan jasmani. Memang dia datang karena supaya dia bisa berjalan. Dia minta kesembuhan jasmani. Tetapi justru Yesus memberikan apa yang sebetulnya lebih dibutuhkan orang itu, yaitu kesembuhan jiwa, keselamatan jiwa. Sekalipun orang itu tidak memintanya. Si lumpuh tidak meminta, tetapi justru Yesus memberikan hal yang paling penting, yaitu kesembuhan jiwa. Nah, kadang kita ini terlalu sibuk ya untuk menjaga kesehatan kita, tapi kita lupa untuk menjaga kesehatan rohani. Sibuk kita berlatih untuk supaya kita tetap sehat, tetapi kita tidak sibuk untuk menjaga kesehatan rohani kita. Sibuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berbicara tentang keselamatan, tapi kita tidak mau sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan ilahi yang berbicara tentang keselamatan. Terkadang kita selalu melakukan hal yang terbalik. Contohnya ya, kemarin jalan sehat, saya sudah bilang kita akan jalan sehat bersama-sama. Itu baru pertama kali di hari Sabtu loh. Selama saya di sini selalu hari Minggu jalan sehat itu dilaksanakan di Kecamatan Sulorejo. Wah, saya sudah senang bisa mengikuti jalan sehat. Tapi ternyata surat dari Sinodi datang tanggal 5 dan tanggal 6 ada pembinaan pemuritan. Wah, kecewa sih, tapi kita harus bisa memilih mana yang paling penting. Jalan sehat tidak salah, tapi jika diperhadapkan dengan 2 pilihan, saya harus memilih, dan kita harus memilih yang terbaik itu yang mana. Jangan sampai kita bisa bangun pagi-pagi untuk jalan sehat, tidak terlambat, tetapi untuk gereja kita enggak bangun pagi lalu terlambat. Yang senyum-senyum jangan senyum-senyum saja, tapi direnungkan. Kita bisa membangunkan anak kita, ayo bangun, kita mau jalan sehat terlambat nanti. Tapi kita enggan membangunkan anak kita, ayo bangun untuk gereja ini. Selalu ada 2 pilihan diperhadapkan di hadapan kita. Nah, oleh karena itu belajar hikmat dari Amsal ini benar-benar menolong kita. Apalagi dia sudah belajar pola pikir tuh. Ada yang terbaik memang, ada yang baik, tetapi juga ada yang terbaik. Kita mau pilih yang mana? Kesehatan jasmaninya harus. Kalau kita nggak sehat jasmani, bagaimana kita bekerja? Tapi ada yang lebih penting, kesehatan rohani. Karena jasmani bisa hancur di tanah, tapi jiwa akan naik ke atas lalu kita bertanggung jawab. Kalau sudah masuk neraka menyesal, mau kembali nggak bisa. Mau minta supaya kembali seperti si kaya dan Lazarus, Tuhan bilang tidak bisa. Di dunia sudah ada Taurat Musa, sudah ada yang hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan, nabi-nabi sudah menyampaikan. Kalau dia nggak mau mendengar nabi, orang mati pun juga tidak akan mau dia dengar. Karena itu Yesus tahu kebutuhan. Kalau kita minta sembuh dari sakit, kalau Tuhan menyembuhkan jiwa kita, maka renungkan. Artinya bahwa saya bisa sakit karena saya melakukan dosa. Tapi ingat, tidak semua sakit karena dosa ya. Dan itu selalu kita berdoa bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ini pasti ada maksud Tuhan. Kalau itu dosa, maka sadar dan bertobatlah.
supaya engkau disembuhkan. Tapi kalau karena kelalaianmu sendiri, oh iya saya lalai, terlalu banyak makan makan yang asin-asin sehingga mah saya kambuh, berarti kita ubah pola makan. Pola makan aja kita tahu merawatnya. Bagaimana dengan pola makanan rohani kita? 1 minggu 1 kali itu kurang. Coba saya suruh Bapak Ibu makan 1 minggu 1 kali makan nasi, nggak bisa Pak. Manusia itu 3 kali sehari Pak. Pak dengan aneh-aneh suruh 1 minggu 1 kali. Ya kan saya mau mengikuti cara Bapak Ibu, dan kita yang sering hanya bilang ya kan 1 minggu 1 kali kita ini dengar firman Tuhan. Di rumah nggak usah lah kita dengar firman Tuhan atau kita baca firman Tuhan. Padahal itu jauh lebih penting. Sehingga jangan sampai kita membalik segala sesuatu yang baik dan yang terbaik. Kiranya pada pagi ini kita bisa terus belajar untuk mengetahui setiap keinginan-keinginan yang terbaik yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita. Gak perlu kita minta aja, Tuhan sediakan. Hebat orang Kristen. Bapa sentuh dompetku, ubah gaya hidupku, ya kan? Tidak mau dengan Bapa sentuh hatiku itu ogah. Tapi kalau kita diminta Tuhan sentuh hati kita, maka yang kehidupan kita yang rohani itu pasti terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam Tuhan. Lihat, ini menunjukkan bahwa Yesus lebih mementingkan jiwa daripada kesembuhan jasmani. Yesus peduli dengan jiwa, bukan dengan tubuh jasmani. Yesus peduli dengan kehadiranmu, bukan dengan harta benda dan uangmu, tidak. Yesus butuh engkau, jiwa-jiwa yang haus. Datanglah kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita mengabaikan hal yang paling penting dari semua hal yang ada. Kesimpulannya dari pembelajaran kita pada pagi ini, orang-orang yang membawa si lumpuh itu selalu memiliki solusi, dan kita juga pasti selalu diberikan solusi. Ketika kita mendapatkan hambatan dan tidak menemukan jalan keluar, solusinya cuma satu: datang kepada Tuhan, Sang Pemberi hikmat dan pengertian. Yang kedua, mari kita melayani bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Hanya pengkhotbah bilang berdua lebih baik daripada seorang diri. Kalau yang satu tidak mampu atau yang satu goyang, yang satu bisa mengingatkan. Nah, apalagi kalau kita banyak kan sangat bagus. Kemudian mari melakukannya dengan tulus. Ya, atau motivasi, pernah bicara motivasi dan cara dan niat, ya. Melakukan dengan tulus, tapi juga harus dengan cara yang baik, ya kan? Harus dengan cara yang benar. Melakukan dengan cara yang benar, harus juga melakukan dengan motivasi yang tulus. Dua-dua harus berjalan bersama-sama. Dan yang terakhir, dilakukan atas dasar iman, percaya kita kepada Tuhan. Saya, Bapak, Ibu, dan saya yang selalu mengalami pengampunan dosa daripada Tuhan, pasti kita akan disembuhkan. Tuhan lebih peduli pada jiwa yang terhilang. Oleh karena itu, mari kita pun juga tidak boleh mengabaikan jiwa kita sendiri. Mari kita tahu asupan-asupan apa yang harus kita konsumsi supaya jiwa kita terus bertumbuh sehat dan tentunya menyenangkan hati Bapa di surga. Kiranya pada pagi ini kita boleh bersama-sama menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, butuh Tuhan, butuh pengampunan daripada Tuhan, dan kita juga menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang paling penting bagi Tuhan adalah jiwa kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi tertanam di dalam hati kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terkadang kami lebih mementingkan urusan jasmani kami daripada urusan rohani kami. Terkadang kami mengejar kebutuhan jasmani kami daripada kami bergegas-gegas untuk mengejar kebutuhan rohani kami. Terkadang kami lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat jasmani daripada kami mengutamakan hal-hal yang bersifat rohani. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat membedakan mana pilihan yang paling baik dan itu datangnya daripada Tuhan. Karena kami rindu juga jiwa kami diselamatkan ya Tuhan. Di dunia kami pun juga ingin menikmati kesehatan secara jasmani, tetapi di kehidupan yang kekal kelak kami juga ingin hidup bersama-sama Engkau di surga. Tolong kami menyadari ini Tuhan, sehingga kami tidak menjadi Kristen-Kristen yang menipu diri kami sendiri Tuhan. Kami mengaku Kristen tetapi kami tidak cinta firman Tuhan. Kami mengaku Kristen tapi kami tidak mencintai pelayanan Tuhan. Kami mengaku Kristen tetapi kami tidak melaksanakannya dengan tulus. Kami mengaku Kristen tetapi kami tidak saling mengasihi. Tuhan, ampunilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada pagi ini jika kami mengalami sakit secara rohani, maka sembuhkanlah sakit kami ini Tuhan, sehingga secara rohani kami sehat dan terus bertumbuh di dalam kami mengikut Engkau. Karena kami percaya Tuhan sangat memerlukan kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Jiwa kamilah yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan pagi ini yang telah kita dengar menguatkan kita dan menegur kita bahwa kita akan mengalami kesembuhan dan pengampunan secara rohani dalam Tuhan bagi kita yang terus beriman padanya. Amin. Saya undang jemaat berbakti berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang berasal daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan mengadakan doa syafaat. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita dan kita mengangkat syafaat kita. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan oleh karena kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah peduli terhadap jiwa kami Tuhan, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kami yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan, sehingga Engkau rela disalibkan untuk mengampuni semua dosa serta pelanggaran kami.
Kiranya anugerah ini boleh kami terima dan kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, sehingga kami terus bertumbuh di dalam Engkau, di dalam pengenalan akan Engkau, dan terus mencintai Engkau serta pekerjaan dan pelayanan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, selama kami sebagai musafir di dunia ini, kiranya kami boleh terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau, menjadi murid Kristus dan terus membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Mampukan kami terus untuk bersaksi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, sehingga banyak jiwa mendengarkan tentang Engkau dan diselamatkan. Karena kami percaya bahwa Tuhan juga peduli terhadap jiwa-jiwa yang terhilang yang ada di sekitar kami Tuhan. Tetapi terlebih dahulu, mari Tuhan Yesus selamatkanlah jiwa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pagi ini juga kami teringat dan menyerahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia Tuhan. Pada tahun ini akan memasuki ulang tahun yang ke-77 tahun. Perjuangan para pahlawan akan dilanjutkan oleh perjuangan generasi-generasi saat ini Tuhan, untuk terus menyuarakan kebenaran demi kebenaran Tuhan. Karena sekarang bangsa kami boleh terikat dan terkungkung oleh setiap perlakuan yang tidak benar Tuhan. Setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri ini Tuhan, yang mencerminkan betapa rusaknya moral daripada bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami semua dan melayakkan kami bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan, para pemimpin juga dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan, melakukan dengan baik dan benar, tanpa kecurangan-kecurangan yang itu bisa menyengsarakan dan merugikan rakyat Indonesia. Karena mereka mementingkan diri mereka, keluarga mereka, dan golongan mereka Tuhan, sehingga dengan berbagai cara mereka meraup keuntungan sebesar-besarnya oleh karena jabatan-jabatan yang sedang dipegang saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menegur setiap orang-orang yang melakukan kecurangan yang ada di badan-badan pemerintahan saat ini Tuhan. Kembalikanlah Indonesia Tuhan. Kiranya Indonesia terus hari demi hari maju menjadi negara yang siap lepas landas Tuhan ke era yang lebih baik lagi Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau besar, pulau-pulau kecil. Kami menyerahkan seluruh umat yang ada di bangsa ini, dan secara khusus kami menyerahkan umat Kristen Tuhan yang percaya kepada Engkau, gereja-gereja, yayasan-yayasan yang bernaung di dalam kekristenan. Tuhan pakai mereka untuk boleh menjangkau sebanyak mungkin generasi-generasi yang ada Tuhan, dan untuk menciptakan generasi-generasi yang takut akan Engkau. Tuhan Yesus memberkati gereja-gereja juga Tuhan, terus membekali, terus mengajari seluruh umat dengan penuh cinta kasih, dan terus mengajari seluruh umat untuk saling mengasihi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi terus juga memberitakan kebenaran-kebenaran Injil, sehingga umat juga boleh dapat memberitakannya kepada orang lain. Secara khusus kami berdoa dan menyerahkan Gereja Kristen Kalam Kudus, Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, memberkati Tuhan pemimpinnya, mulai dari ketua sampai kepada seksi-seksi pelayanan yang ada. Tuhan memberkati. Bahkan Gereja Kristen Kalam Kudus dari Sumatera sampai Papua pun memberkati. Juga tidak lupa kami berdoa bagi Yayasan Kristen Kalam Kudus melalui sekolahnya Tuhan. Kami juga menyerahkan dari Sumatera sampai Papua. Biarkanlah bersama-sama bersinergi, bergandengan tangan untuk menciptakan generasi-generasi penuai, generasi-generasi yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di wilayah Blitar. Kurang lebih ada 14 gereja yang tersebar. Tuhan menolong, memberkati, dan biarlah kami bergandengan tangan bersama-sama dengan denominasi lain untuk terus memberitakan
Injil-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan suku Jawa mancanegara, Tuhan kiranya Tuhan menolong dan memampukan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Pak Buyung sebagai ketua wilayah dan setiap seksi-seksi pelayanan pembinaan yang ada di Badan Pengurus Lengkap Wilayah Blitar ini. Tuhan memberkati, sehingga juga terus memikirkan bersama-sama untuk pelayanan yang ada di wilayah Blitar, dan kami boleh dapat memberikan yang terbaik dengan menjangkau sebanyak mungkin jiwa-jiwa yang belum mengenal dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga secara khusus berdoa bagi Gereja Kristen Kalam Kudus Boro Tuhan, dan semua jemaat yang ada di dalamnya. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati, dan biarkanlah Tuhan seperti kerinduan Tuhan dan peduli akan jiwa-jiwa kami. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peduli akan jiwa-jiwa jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, karena kami rindu mereka juga semua diselamatkan Tuhan. Bahkan terlebih daripada itu bagi keluarga kami yang kami cintai, Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk memberitakan Injil di tengah-tengah keluarga kami. Karena kami juga peduli dengan jiwa-jiwa keluarga kami, baik itu orang tua kami, baik itu anak kami, baik itu suami kami, baik itu istri kami, baik itu menantu kami, baik itu mertua kami, dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kami berdoa, kami rindu mereka pun juga menerima keselamatan jiwa daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami serahkan seluruh jemaat dalam setiap pekerjaan, kegiatan usaha yang Tuhan sudah berikan, dan biarkanlah setiap kegiatan, pekerjaan, usaha, dan apapun yang mereka lakukan itu tidak mengambil waktu-waktu Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan jemaat. Biarkanlah jemaat boleh memilih yang terbaik dari segala yang baik yang Tuhan sudah berikan, sehingga ketika jemaat dan kami semua boleh mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan, bahkan segala sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan dan tidak pernah kami minta. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk kami memiliki konsep yang benar di dalam Engkau Tuhan, memilih dan mengutamakan Engkau di atas segala urusan-urusan kami yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan anak-anak kami yang terus bertumbuh. Biarkanlah kami sebagai orang tua dengan penuh ketekunan mengajarkan, membina, mendidik di dalam takut akan Engkau Tuhan, sehingga kelak ketika mereka besar, di mana saja mereka pergi dan merantau, mereka akan tahu ajaran-ajaran yang sudah ditanamkan oleh keluarga, bahwa takut Tuhan dan mengutamakan Tuhan menjadi porsi yang pertama dan utama di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya bahwa masa depan anak-anak kami di dalam Engkau sungguh cemerlang. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan bagi jemaat-Mu yang sakit Tuhan, baik yang sedang duduk di tempat ini ataupun yang ada terbaring di rumah. Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka, apapun itu bentuk sakit penyakitnya Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Masih begitu banyak yang ingin kami panjatkan, dan kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan seluruh seruan doa kami yang kami ungkapkan maupun yang tidak sempat kami ungkapkan dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kami menyerahkan seluruh pergumulan, permasalahan, dan seluruh persoalan di dalam kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan, karena persembahan akan diedarkan oleh Ibu Ngantinem. Tapi sebelumnya mari mendengarkan ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7-8.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Persembahan diiringi dengan pujian, bawa persembahan. Mari sekali kita masuk di dalam doa. Hati kami dipenuhi dengan pengucapan syukur kepada Dia Allah, karena sepanjang jam ibadah kami Engkau selalu berkati dan memimpin Tuhan, sehingga ya Bapa, kami boleh memberikan setiap puji-pujian kami, dan biarlah Tuhan setiap puji-pujian kami itu boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terlebih kami mengucap syukur ya Bapa, di tengah-tengah jam ibadah kami Engkau perkenankan kami jemaat yang hadir saat ini untuk boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Jikalau saat ini biarlah ya Bapa saat ini Tuhan tidak ada satupun dari kami jemaat yang hadir yang pulang tanpa diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Sampai di akhir ibadah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan. Kami mohon ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, Tuhan menyucikan, menguduskan, sehingga persembahan kami ya Tuhan boleh berguna bagi setiap pekerjaan Tuhan di gereja ini ya Bapa. Tuhan, jikalau sebentar kami akan pulang, kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan perjalanan kami dari rumah Tuhan ini sampai ke rumah kami masing-masing. Baik kami yang berjalan kaki, kami yang berkendara, kiranya tangan kasih Tuhan menyertai perjalanan kami, sehingga kami boleh pulang dengan keadaan selamat sampai di rumah bertemu dengan keluarga terkasih kami ya Bapa. Kami menyerahkan sisa kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang terjadi ke depan kami tidak tahu ya Bapa, tapi satu yang kami imani dan kami yakini, kami selalu memiliki pengharapan dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa
Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ibadah pagi hari ini akan kita tutup dengan pujian doksologi dilanjutkan doa berkat oleh hambanya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Yang sudah kita dengar dan teruslah menyaksikan kita kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan memberkati kita semua